kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom, Horas, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan menjadi renungan harian hari ini, Senin tanggal 27 Juli 2020, yaitu dari kitab Amsal pasal 2 ayat 1. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu. Alianaha molo di jakon rohama kahataki, jala di parateatehoko akatonaki. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Amsal sedang berbicara tentang hikmat, wisdom yang memiliki arti suatu pengertian, pemahaman mengenai kejadian atau situasi yang menghasilkan kemampuan untuk berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Hikmat itu sangat penting untuk dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan. Amsal 2 ini menggambarkan hikmat itu bahkan harus dicari seperti perak dan mengejarnya seperti harta terpendam. Ayat 4, hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Amsal 8 ayat 11, dengan hikmat orang dimampukan untuk membuat keputusan dengan benar dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang harus dilakukan dan mana yang harus dihindarkan. Dari manakah hikmat itu? Hikmat adalah buah dari persekutuan yang karib dengan Tuhan dan ketekunan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Amsal Salomo dibuat untuk memberi instruksi hikmat dan didikan sehingga kita bisa melakukan mana yang benar dan mana yang adil, mana yang dikehendaki Tuhan dan mana yang harus kita hindarkan. Kita yang diuntungkan oleh kebijakan itu, oleh hikmat itu, karena masalah kita ada karena kita kurang berhikmat. Kita membuat pilihan dan keputusan yang tidak tetap. Misalnya, banyak orang mengalami masalah keuangan karena membuat keputusan keuangan yang salah, keputusan keuangan yang kurang tepat. Tetapi orang yang bijaksana, ia mampu mengambil keputusan yang benar, yang baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita makin berhikmat, kita akan mampu mengatur segala sesuatu, bahkan waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, sehingga kita bisa mengatur waktu kita sedemikian rupa. Kita punya mimpi, dan dengan hikmat kita akan mampu memperolehnya. Sama dengan pilihan hidup kita ketika kita ingin bahagia, maka menjadi dekat dengan Tuhan adalah sebuah pilihan, dan orang yang memiliki hikmat juga adalah sebuah pilihan. Kita tidak pernah terlambat untuk menjadi bijak. Selama jantung kita berdetak, kita masih bisa menjadi lebih bijaksana. Lebih mudah bertambah tua tanpa menjadi dewasa, tetapi kita bisa menjadi semakin berhikmat melalui kedewasaan rohani kita dengan belajar dan senantiasa memelihara dan mendengar firman Tuhan dalam hidup kita. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk memperoleh hikmat itu. Yang pertama, mendengar suara Tuhan setiap hari. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Permulaan pertama untuk memperoleh hikmat adalah belajar kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulut
sebaliknya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 6. Kita sering tidak mempercayai apa yang dikatakan buku, televisi, atau media, internet, dan majalah. Kita mempercayai apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Pertanyaannya, kenapa lebih banyak waktu kita untuk membaca atau mendengar hal-hal yang mungkin tidak memberikan hikmat kepada kita? Kita mungkin lebih tertarik untuk mendengar konten tentang artis yang bisa saja hanya membuat kita lebih kerdil dan sedikit terlihat tidak berharga. Karena itu mendengar firman Tuhan harus kita lakukan setiap hari, setiap saat, yang membangunkan rohani kita untuk menjadi seorang yang berhikmat dan memiliki pengetahuan tentang rencana dan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Kedua, seringlah bertanya dan terimalah koreksi. Hati orang yang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Amsal 18 ayat 15. Semua orang punya sesuatu untuk diajarkan kepada kita, tapi sama seperti sebuah sumur yang dalam, kita perlu menimbanya. Karena itu kita perlu bertanya tentang hidup kita, dan jika ada orang yang mengoreksi kita, maka terimalah koreksi itu sebagai bagian dari rancangan Tuhan untuk semakin membangun kita. Kita tidak akan pernah bisa belajar hanya dengan terus berbicara. The moment you stop learning, you stop leading. Ketiga, lakukan kebenaran itu. Kebenaran yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kebenaran yang diucapkan oleh Tuhan untuk membangun hidup kita melalui firman Tuhan yang senantiasa diberikan kepada kita. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, maka kita menipu diri kita. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, tapi ia tidak melakukannya, ia seumpama seorang yang sedang mengamat-amati wajahnya yang sebenarnya di hadapan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum Tuhan, hukum yang memerdekakan orang, ia bertekun di dalamnya. Jadi setiap orang yang ingin mendengar, mendapatkan hikmat yang dari Tuhan, hendaklah ia bukan hanya pendengar firman Tuhan untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Yakobus 1 ayat 22-25. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami mohon hikmat dari Tuhan melalui firman-Mu hari ini yang menuntun hidup kami berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Biarlah Tuhan setiap hal yang terjadi dalam hidup kami memperoleh hikmat dari semuanya itu untuk membangun hubungan kami dengan Tuhan. Berkati anak-anak kami Tuhan, supaya mereka senantiasa mencari hikmat di dalam hidup mereka, sehingga di masa muda mereka diisi oleh firman Tuhan, sehingga mereka memperoleh hikmat yang dari Tuhan. Berkati hidup kami hari ini, naungi kami dengan kuasa Tuhan, pelihara hidup kami dengan rancangan Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan hari ini senantiasa mendatangkan sukacita, berkat, dan kehidupan bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.